itu boleh saja. Tapi kalau kurban dia wajib dengan syarat yang tertentu. Kemudian masalah-masalah yang terkait dengan kurban. Contoh misalnya antara kurban dengan akikah, mana yang lebih didahulukan kira-kira? Banyak sekali pertanyaan itu antara kurban dan akikah. Ulama menjawab kurban lebih didahulukan daripada akikah. Ya, kurban itu lebih dulu dari akikah. Sebab kenapa? Karena kurban khilafan lil wajib. Ya, ada pendapat yang mengatakan wajib seperti mazhab Hanafi. Sedangkan akikah tidak ada yang mengatakan wajib. Tidak ada yang mengatakan wajib. Kemudian yang kedua, kurban ini memang dari kita untuk kita, syiar kita untuk orang-orang yang masih hidup. Ya, akikah itu adalah kesunahan dari orang tua kepada anaknya. Sekali lagi, akikah adalah kesunahan dari orang tua kepada anaknya. Kita mau akikah diri kita sendiri, hukumnya bukan sunnah tetapi mubah. Boleh-boleh saja. Bukan sunnah ya, bukan sunnah. Kalau mau jadi sunnah, akikah itu uangnya, kambingnya kasih orang tua kita, biar orang tua kita yang mengelola, yang mengakikahkan diri kita, maka itu baru jadi sunnah. Ya, itu bab dalam bab akikah. Kalau sekarang malah nyebrang orang. Ya, anak mengakikahkan orang tua banyak, tapi nggak apa-apa. Mungkin ini dalam bingkai berbakti kepada kedua orang tua, tapi tidak sesuai dengan panduan seperti itu. Kalau buat orang tua nggak usah akikah, apalagi yang udah meninggal dunia, itu buat jadi sodakoh aja, bikin haul, bikin tahlil itu udah sampai, nggak perlu dengan akikah. Nanti akikah untuk orang yang sudah meninggal dunia pun juga nggak boleh. Sama dengan kurban. Kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu tidak boleh dalam mazhab kita. Lihat di semua syarah-syarah kitab fikih itu tidak ada yang menyebutkan, ya tidak boleh. Cuman ada solusi, bukan berarti tidak boleh secara begitu saja. Gimana solusinya? Diganti namanya yang masih hidup, niatnya diniatkan kepada yang sudah meninggal dunia, maka itu boleh dan sampai. Jadi tinggal mengganti namanya saja. Makanya yang menjadi panitia, kalau ada yang datang bawa hewan kurban atas nama almarhum, kasih tahu dengan bijak, kasih tahu dengan baik, dengan santun, tolong diganti nama yang masih hidup saja, nanti tinggal diniatkan yang sudah meninggal dunia, maka itu akan sampai. Logika begini, kurban sunnah itu kita sunnah untuk memakan hewan kurbannya, jangan sampai tidak. Jangan hanya sekedar kurban doang, transfer doang, beli doang, kita sendiri nggak makan lah. Itu bukan sunnah. Sunnah kita makan sendiri hewan kurban kita. Kita bersenang-senang dengan hewan kurban kita. Kalau kita kurbannya buat orang yang sudah meninggal dunia, berarti kan yang sudah meninggal dunia ada jatah untuk dia makan hewan kurbannya. Gimana mau makan? Kita anterin dagingnya ke kuburan misalnya. Yang makan akhirnya kita juga yang masih hidup. Makanya udah wa alaisa lil insan illa ma sa'a, seperti itu makanya. Ya, kecuali wasiat. Wasiat udah boleh udah. Ya, wasiat itu udah boleh, udah wajib udah. Ya, baik yang meninggal maupun yang masih hidup, ya itu udah menjadi wajib. Maaf, yang sudah meninggal, misalnya sebelum meninggal dia berwasiat, ya saya wasiat kepada anak-anak saya kalau saya meninggal tolong kurbankan atas nama saya, boleh untuk hal seperti itu. Tapi kalau tidak nggak usah. Ya, jadi udah cukup nama kita kah, nama istri kita kah, anak kita, nanti tinggal kita niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, itu boleh. Berkaitan dengan akikah tadi juga, kalau nggak mau repot, ada mazhab ya, ashab ya, pengikut Imam Syafi'i seperti Imam Romli mengatakan boleh untuk digabung antara akikah dengan udhiyah, kurban dengan akikah digabung boleh, itu lebih enak tuh. Sebab sebenarnya kalau akikah itu lebih banyak fleksibelnya dia banyak alternatifnya, karena dalam bentuk syukur saja kepada Allah. Sampai-sampai dalam kitab-kitab fikih kan dikatakan kalau nggak mampu kambing nggak apa-apa, yang dia punya saja dalam bentuk syukur untuk menyembelih ayam, entok misalnya, bebek, walau bi'usfur, sampai ada yang bilang walaupun dengan burung akikah misalnya, pakai burung, gimana nyembelih burung? Pakai silet kali ya. Ya, itu boleh-boleh saja, tapi kurban kan nggak ada. Dia wajib udah 3 itu saja pada binatang yang sudah ditentukan. Dan pembagian daripada hewan kurban
Ya, ini buat panitia-panitia juga biar tahu. Dia menjadi 3 bagian kalau kurbannya sunnah. Sepertiga buat yang kurban, dan ini tolong diprioritaskan. Ya, sebab dia sudah berkurban, sudah ngasih ongkos potong kan seperti itu. Sepertiganya lagi buat tetangga. Ya, hadiah jatuhnya. Umum tetangga ini, mau miskin mau kaya kasih. Jangan nih orang kaya dia mah udah jangan sering makan kambing dia lewatin nggak dibagi, dosa nggak boleh. Ya, umum dia. Ya, yang sepertiga lagi sodakoh miskin, fakir miskin. Jadi sepertiga. Jatah yang kurban hanya sepertiga. Ya, jangan udah kayak jagoan, udah kurban itu kaki 4 anterin ke rumah ya. Wah, habis sudah begitu. Sekalian sama rusuknya buntut dah udah. Ya udah itu memotong sendiri aja begitu. Sepertiga. Kalau kurbannya sunnah. Kalau kurbannya wajib enggak, setengah-setengah udah. Yang kurban enggak dapat apa-apa. Ya, enggak dapat apa-apa. Setengah buat fakir miskin, setengah buat tetangga. Tapi kalau dia makan kurban orang lain boleh. Ya, yang penting tadi lah kalau kurban sunnah jangan sampai lupa kita makan hewan kurban kita. Ini yang aneh lagi, dia kurban kambing mintanya sapi, kan repot. Kenapa? Kagak doyan kambing. Ya udah kalau kagak doyan kambing ya kurbannya sapi, biar makan sapi begitu. Sunnah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 6:10. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Silakan.